Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku titik kumpul dimanapun Anda berada, mendengar kata-kata ruqyah, kebanyakan orang mungkin akan tertuju pada praktek pengobatan mistis untuk menangani masalah penyakit-penyakit non medis seperti kesurupan, guna-guna, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih ruqyah itu dan gimana metodenya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bersama seseorang yang insya Allah lebih memahami tentang ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon diperkenalkan, panjenengan mungkin teman-teman kita semuanya belum mengetahui nama panjenengan, mungkin tak kenal maka tak sayang. Monggo Ustaz, Ya. diperkenalkan dirinya. Terima kasih. Permisa yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Warsito yang beralamat di Jalan Cipemali, Kelurahan Ngadirejo, Kota Blitar. Aktivitas ruqyah adalah di Klinik Rahmat Medika yang beralamat di Jalan Cemara, Kota Blitar. Pak Ustadz, di pagi yang berbahagia ini, mohon maaf ya kan, saya bertanya tentang ruqyah. Apa sih ruqyah itu dan bagaimana metodenya? Terima kasih. Ruqyah ya, secara bahasa adalah al-audatu ya, yang maknanya adalah jampi-jampi. Orang Jawa bilang montro ya, itu secara bahasa. Kemudian ruqyah secara terminologi adalah, ini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Atsir rahimakumullah. Beliau menjelaskan pengertian ruqyah dalam An-Nihayah fi Ghairi bil Hadis sebagai berikut. Ruqyah adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, semisal sakit demam, epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibnu Manzur rahimakumullah, dalam Lisanul Arab mengatakan ar-ruqyatu hiyal audatu ma'rufatu. Ruqyah adalah mantra yang diketahui. Kemudian yang ketiga menurut Al-Jauhari mengatakan rokor roki ruqyatan wa ruqyan idza awadha wa nafas. Dalam bahasa Arab dikatakan rokor arroki ruqyatan wa ruqyan, yakni adalah apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup pelan-pelan. Kemudian yang terakhir menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah menjelaskan ruqa atau ruqyah maknanya adalah bacaan perlindungan. Al-istirqa adalah meminta ruqyah, dan ruqyah adalah bagian dari doa. Itu pengertian dari ruqyah. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana metodenya ya. Ya, insya Allah seperti itu. Metode ruqyah. Jadi karena kita sebelum ke metode, jadi ruqyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah ruqyah yang diperbolehkan, namanya ruqyah syar'iyah. Kemudian yang kedua ruqyah yang tidak diperbolehkan atau ruqyah syirkiyah. Bedanya di mana? Jadi bedanya ada di kalimat-kalimat yang dibaca. Kalau ruqyah syar'iyah, kalimat-kalimat atau doa-doa yang dibaca adalah sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kalau yang ruqyah syirkiyah atau yang tidak diperbolehkan, itu kalimat-kalimat yang dibaca itu mengandung unsur syirik, makanya ini tidak diperbolehkan. Kemudian untuk metode, nah metode ruqyah ini kita
membacakan ya. Kalimat-kalimat tersebut dibacakan ke pasien yang insya Allah karena ini sumber dari Al-Quran akan berdampak ya kepada pasien yang kita bacakan ayat-ayat atau doa-doa yang sudah maksur ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ruqyah itu sangat diperbolehkan ya di agama Islam ini. Ya, terima kasih. Jadi selama ruqyah yang dilakukan itu sesuai dengan syariat maka itu diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam tadi metode cara meruqyah itu memakai doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ruqyah ini sebenarnya sudah semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Jadi sebenarnya sudah lama sekali. Akan tetapi waktu itu belum adanya media seperti yang sekarang, maka kesannya ruqyah ini baru-baru saja tenar sekarang. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Lalu apa saja Pak Ustadz manfaat dari ruqyah ini? Jadi sekali lagi ruqyah yang kita pakai adalah ruqyah yang memakai doa-doa dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tentunya manfaat yang bisa dirasakan oleh pasien ruqyah atau orang-orang yang menginginkan ruqyah itu banyak sekali. Karena di dalam Al-Quran itu merupakan salah satu dari manfaat dari Al-Quran adalah sebagai syifa. Ya, syifa itu adalah penyembuh. Jadi insya Allah ya dengan kita melakukan ruqyah ini Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, bukan dawa ya. Kalau dawa itu obat, tapi Al-Quran adalah syifa penyembuh. Ya, jadi dampaknya kesembuhan yang dirasakan oleh pasien ruqyah tadi bisa ya penyakit yang sifatnya medis ataupun non medis ya, karena memang orang sakit itu memang dari pertama dari pola makan, yang kedua dari pola hidupnya, yaitu cara berpikirnya atau pemahaman dari sang pasien ruqyah tadi.